Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil akram. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jami'in ni'am ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هادينا إلى سبيله الأقوم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat dan sekalian, masih jami'atus sholihin, para tokoh masyarakat semua yang hadir, saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat jasmani atau rohani. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengarah kepada nikmat yang lebih besar dan kepada sempurnanya nikmat, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan, dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis pada maghrib di sebulan sekali yang setelah subuh kita membahas akan fikih sholat, dan di pada maghrib sebulan sekali kita membahas akan sirah, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besar harapan kita dengan membahas sejarah Nabi, kita lebih mengenal beliau, dan kita lebih cinta beliau, dan juga kita luruskan tauhid kita, karena tauhid bukan hanya sekedar membahas tentang ketuhanan, tapi juga kenabian. Syahadat kita dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tidak sedikit selain penyesatan di dalam pemahaman tentang Tuhan, ya, misal menyamakan Tuhan dengan makhluk dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk persamaan untuk tempat, jisim, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Itu bentuk berbagai macam penyesatan tentang ketuhanan. Demikian juga bentuk penyesatan tentang kenabian, sehingga tidak jarang ada orang dia berpahaman tentang bahwa Nabi itu mungkin bisa dikritik, Nabi bisa salah. Padahal akidah jelas Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Ya, itu akidah itu. Nah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, baik sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi, maksum, terjaga dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kemarin kita membahas akan secara ringkasnya saya sebut paman-paman nabi. Secara keseluruhan banyak nama paman-paman nabi yang saya hafal itu 13 dari laki-laki.
perempuan 6. Tapi dari 13 laki-laki ini yang dapetin masa Nabi jadi Rasul setelah 40 tahun cuma 4 orang. Yang lain semuanya meninggal sebelum Nabi umur 40 tahun. Nah, kalau mereka meninggal sebelum Nabi umur 40 tahun berarti kaidah utama dalam Ahlussunnah wal Jamaah menentukan tidak boleh dibilang kafir. Al-Quran menyatakan nas Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab kaum kecuali sampai kami mengirim Rasul kepada mereka. Maka nggak boleh bapak Nabi disebut kafir, kakek Nabi disebut kafir, itu nggak boleh. Ini nas Al-Quran ini. Ya, kadang-kadang sebagian orang yang mengatakan nggak boleh ada dalil hadis Nabi diperkenankan ziarah ke ibunya, tapi nggak boleh mengistighfarkan ibunya. Supaya dipahami, nggak boleh mengistighfarkan bukan berarti kafir. Ya, macam-macam Nabi nggak mengistighfarkan atau Nabi nggak mendoakan orang mati. Nabi nggak mendoakan orang mati syahid. Nabi nggak nyolatin orang mati syahid. Nabi nggak nyolatin orang yang punya hutang. Ada hikmah di situ. Kenapa Nabi nggak nyolatin, nggak doain? Kenapa? Karena ada hak sesama. Kalau Nabi doain sama Nabi, orang yang mati punya hutang, didoain Nabi, Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa wa'fu wa khairul jannah. Beres kan? Oh, doanya Nabi makbul. Masuk surga dia, lalu hutang dia kemana? Maka ada hikmah. Sama juga dikatakan Nabi tak pernah muadzin jadi adzan. Ya, ada hikmah. Nabi tak pernah adzan karena Nabi rahmat. Kalau Nabi adzan, semua orang wajib datang ke masjid. Setruk wajib datang. Mau mati wajib datang. Mau dipanggil Nabi. Nabi yang manggil, haja ala sholat, Nabi yang manggil. Wajib. Maka Nabi tidak ada hikmah. Nah, Allah mengizinkan Nabi untuk menziarah ibunya, menunjukkan bahwa ibunya seorang mukmin. Karena Allah melarang Nabi untuk berdiri di kuburan orang munafik. Jangan kan orang kafir, orang munafik aja nggak boleh sama Allah. Wala tusalli ala ahadin mata minhum abadan wala taqum ala qabri. Ini ayat di dalam surat Taubah. Berbicara tentang orang munafik. Baik Nabi Muhammad jangan sholatin satu orang dari munafik. Dan jangan kau berdiri di atas kuburannya. Nah, ini larangan dari Allah. Nah gitu. Nah, dibolehkan ziarah berarti yang diziarahi mukmin. Apalagi ada ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui di mana diletakkan kerasulannya. Apakah Allah nggak bisa milih orang yang lebih baik untuk diletakkan benih, bibit, cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rahim seorang wanita, kecuali wanita yang masuk neraka? Alhamdulillah dari. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan dari paman-paman Nabi yang 13 itu, yang dapetin masa kenabian hanya 4. Yang lain wafat sebelum masa kenabian. Terus yang 4 ini, 2 dipastikan Islam, 1 dipastikan kafir, 1 mukhtalaf fi, ulama beda pendapat. 2 yang dipastikan Islam, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Sayyidina Hamzah sayyidina syuhada di Uhud. Sayyidina Abbas pamannya Nabi umurnya panjang sampai dapetin masa Nabi wafat pun Sayyidina Abbas masih hidup. Ya, Sayyidina Abbas wafat. Sayyidina Abbas di akhir kekhilafan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Terus kemudian Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abbas. Kemudian 1 yang pasti kafir, yaitu Abu Lahab. Ada ayat-ayat surat Tabbat Yada Abil Lahab wa Tabba.
Kemudian yang mukhtalafi yang ulama beda pendapat adalah Abu Thalib. Ada sebagian mengatakan Islam, sebagian mengatakan kafir. Kemarin kita sampaikan bahwa kalau buat contoh paman Nabi yang kafir, jangan Abu Thalib. Jangan Abu. Kenapa? Karena banyak ulama yang mengatakan dia Muslim. Dan bahaya besar mengkafirkan orang Muslim. Gitu loh. Kalau mau buat contoh Abu Lahab, kadang-kadang banyak, kadang-kadang ustaz kurang perhatian. Abu Thalib aja pamannya Nabi mati kafir. Banyak yang bilang Islam. Dan salah tauhid sudah pernah kita bahas ucapannya Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Dia mengatakan andai kan dalam diri seseorang ada kemungkinan 99% kafir, terus satu kemungkinan Islam, maka kita mengatakan dia Islam lebih aman daripada kita mengatakan dia kafir. Karena kita nggak tahu pasti. 99% kemungkinan kafir, 1% kemungkinan Islam, lebih afdal kita bilang Islam, lebih aman daripada mengkafirkan orang Islam. Apalagi Abu Thalib pamannya Nabi, yang secara zahirnya mendukung Nabi, mencintai Nabi, menjaga Nabi, ya, menyokong perjuangannya Nabi luar biasa. Nah, ini tadi kita bicara tentang pamannya Nabi. Kalau garis besar dari sejarahnya Nabi sudah kita sampaikan bahwa 4 tahun bersama Siti Halimah, kemudian 2 tahun bersama ibundanya. Wafatlah ibundanya Siti Aminah, Nabi umur 6 tahun. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib. Sudah pernah kita sampaikan juga di mana sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun saja Abdul Muttalib meninggal dunia. Qila, ada yang mengatakan umurnya Abdul Muttalib 88 tahun. Ada juga yang mengatakan umurnya 100 tahun. Tapi ada riwayat disebutkan Rasulullah SAW ikut pemakaman Abdul Muttalib dan Rasulullah SAW menangis di belakang jenazahnya Abdul Muttalib. Ya, masih kecil. Rasulullah umur 8 tahun. Kemudian setelah Abdul Muttalib meninggal dunia diasuh oleh Abu Thalib. Wasiat dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ngumpulin anak-anaknya dan disuruhnya Abu Thalib untuk mengasuh Rasulullah. Maka diasuhlah Rasulullah oleh Abdul Muttalib, Abu Thalib, pamannya Nabi ini, ayahnya Sayyidina Ali sejak umur 8 tahun. Lama berarti sampai Nabi kawin, sampai Nabi jadi Rasul, ya, sampai ditentang dan lain sebagainya sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib yang jaga. Abu Thalib yang jaga. Lama Abu Thalib. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, Ibn Asakir, Abu Nuaim meriwayatkan di mana Abu Thalib menceritakan keberkahan Rasulullah sejak kecil. Sehingga dikatakan bahwa kalau anak-anaknya makan duluan sebelum Rasulullah, mereka lapar. Tapi kalau Rasulullah makan bareng sama mereka, maka makanan itu pasti tersisa dan mereka udah kenyang. Keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Ibn Sa'ad, Ummu Aiman, seorang wanita pembantu Rasulullah yang pernah kita sampaikan. Ummu Aiman ini satu-satunya perempuan yang ngikutin fase semua kehidupannya Nabi. Karena Ummu Aiman ini pembantunya ayah Nabi. Ya, pembantunya ayah Nabi, budaknya ayah Nabi. Ngikutin keluarganya Nabi sampai Nabi jadi Rasul, sampai beliau hijrah, ikut sampai penting sampai Rasulullah wafat, Ummu Aiman masih hidup. Sehingga satu-satunya wanita yang dapetin semua fase kehidupannya Rasulullah adalah Ummu Aiman. Disebutkan sama Ummu Aiman, sejak aku ngasuh Rasulullah mulai kecil, masyaka annahu ja'a awdami amal. Dan pernah Nabi mengeluh lapar atau haus, sama sekali. Karena dia pergi kasih keberkahan pada
Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi jadi Rasul, ketika Nabi mengharamkan ada sahabat yang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung. Itu kan haram, nggak boleh. Tapi Nabi boleh khususian. Nabi kemudian menyebutkan alasannya, innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Lastu kahayatikum, aku gak sama dengan kalian. Aku diberi makan dan minum khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sejak kecil ada kekhususiannya. Disebutkan oleh Ummu Aiman seringkali Nabi kalau pagi itu minum air zam-zam seteguk, satu gelas kecil. Kemudian setelah itu gak makan-makan, dikasih makan siang, dia mengatakan aku masih kenyang. Sering kayak gitu katanya Ummu Aiman. Itu mulai dari sejak kecil. Berkah. Nah, di antara yang tercatat di dalam sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota ketika beliau masih kecil. Ada riwayat bahwa yang mutawatir itu maksudnya yang nggak bisa ditolak. Saking banyaknya riwayat adalah Rasulullah pergi ke Syam dua kali ke Syam dalam dagangan. Yang pertama umur 12 tahun sama ayah pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah ketika umur 24 tahun membawa perdagangan Siti Khadijah yang akhirnya pulang-pulang dinikahin oleh Siti Khadijah. Ini yang masyhur dan juga yang tidak bisa ditolak. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan Nabi pernah ke Yaman, ke Son'a. Umur 10 tahun dibawa sama paman beliau namanya Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib membawa Nabi ke Son'a, ke Yaman, umur 10 tahun. Karena memang perdagangan orang Quraisy itu kedua tempat. Ya, musim dingin ke Son'a, musim panas ke Syam, Syria. Itu disebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ila fi Quraisy, karena ilaf Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan perjalanan perdagangan. Jadi orang Quraisy itu dari dulu memang kebiasaannya dagang. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah besar dari Allah. Kota Mekah itu pusat kota. Kota Mekah itu kota berkah. Kota Mekah itu kota suci. Tapi kebanyakan laki-lakinya dagang keluar. Secara zahirnya mestinya kalau banyak laki-lakinya dagang keluar, maka kota itu lemah. Besar kemungkinan diserang sama negara-negara lain. Apalagi masa zaman dulu penyerangan antar negara itu banyak. Ya, penyerangan antar negara itu kan banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga kota Mekah. Dan orang-orang Quraisy pun yang berdagang ke Syam atau ke Yaman selalu dihormati. Sehingga mereka selalu disebut-sebut sebagai keluarga dekat Allah, keturunan Nabi Ibrahim, penjaga rumah suci Allah. Sehingga mereka dihormati di semua tempat. Gak ada yang berani nyerang Mekah. Berbagai macam kejadian-kejadian sudah tercatat di dalam sejarah. Yang sebelumnya zaman Nabi terdahulu ada namanya Raja Tuba. Tuba ini disebut dalam Al-Quran. Wa qaumu Tuba kullun kadzdzaba rusula wa aqwa'id. Raja Tuba, raja besar di Yaman, pernah ingin menyerang Ka'bah. Ya, terhalang. Dan termasuk yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri adalah kejadian pasukan gajah Abraha. Sehingga semua negara ini menghormati orang-orang Mekah. Allah mengingatkan orang Mekah di mana besarnya anugerah Allah. Kalian dagang dihormati. Kalian dagang di jalan aman, nggak ada rampok-rampok.
karena semuanya menganggap ini adalah orang-orang suci dari keturunan Nabi Ibrahim, penjaga rumah sucinya Allah. Nah, di kotanya juga demikian dijaga oleh Allah, gak ada yang berani menyerang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Allah mengingatkan, kalian sembahlah Tuhan di rumah, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang Allah memberikan makan mereka terjauh dari lapar. Secara zahirnya kota Mekah itu tidak ada tanaman sama sekali zaman dulu. Gersang kota Mekah itu. Ya sekarang aja ada taman-taman sekarang ini. Iya. Tanahnya pun ngambil dari Taif sana. Zaman dulu batu semuanya kota Mekah ini. Gunung batu semuanya. Tidak ada tanaman. Tapi melimpah makanan di mana-mana. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan Allah mengamankan dari rasa takut. Anugerah Allah untuk penduduk Mekah diingatkan sama Allah. Nah, tadi kita sampaikan bahwa umur 10 tahun Nabi diajak sama pamannya namanya Zubair bin Abdul Muthalib untuk ke Sofna. Nah, kemudian di umur 12 tahun Nabi diajak sama pamandanya Abu Thalib yang mengasuh beliau, karena memang Abu Thalib pun juga mengharuskan diri untuk dagang ke Syam. Dimanapun juga dia punya banyak keluarga dan lain sebagainya, maka dia ikut dalam perdagangan. Maka sebelum berangkat, Rasulullah yang masih umur 12 tahun itu bilang sama pamandanya, "Kau tinggalkan aku, wahai pamandaku." Abu Thalib katanya adanya dibawa sama Abu Thalib. Nah, dalam perjalanan inilah yang cerita masyhur, kalau dalam perjalanan ketemu sama pendeta Bahiro. Kalau guru-guru kita dulu menyebutnya pendeta Bahiro. Ada sebagian orang menyebut pendeta Buhairo. Tapi saya ingat-ingatnya kalau guru kita, saya dulu belajar sejarah, Sayyidi Habib Umar menyebutnya Bahiro, bukan Buhairo. Di mana itu? Letaknya di Yordania, di daerah Busro. Busro itu sudah melewati Syam, Syria, perbatasan Syria dengan Yordania. Nah, itu masyhur cerita itu. Kemudian ketemu sama rahib itu, dan disebutkan rahib ini adalah orang yang sangat mulia di Syam tersebut. Sehingga rahib ini kemudian melihat ketika Rasulullah SAW lewat, dia perhatikan, ya, di rombongan ini awan selalu di atasnya Nabi. Nah, kemudian waktu istirahat di satu pohon besar ini kemudian naungin Nabi. Diperhatikan sama si rahib ini. Kemudian diundanglah semuanya makan di tempat atau rumahnya rahib ini, rahib Bahiro ini. Orang-orang Quraisy semuanya mengatakan, Tuan rahib, kami sebaiknya lewat-lewat sini, tapi biasa ya. Tapi untuk sekarang kenapa? Oh, mulia-mulia sekali kami. Oh, undang, makan, minum, disiapin semuanya. Ya. Dan akhirnya rahib Bahiro ngomong juga sama paman dan Rasulullah yaitu Abu Thalib. Dia kemudian melihat, ini siapa ini? Anak ini umur 12 tahun. Katanya Abu Thalib anakku. Katanya rahib Bahiro, aku nggak percaya kalau ini anakku. Dan rasanya pasti bukan anakku. Kalau betul, ini sebetulnya bukan anakku, tapi anak adikku. Ya, Abdullah ayahnya Nabi, adiknya Abu Thalib. Kenapa? Enggak, karena aku melihat wajahnya wajah Nabi, di matanya ada tanda kenabian, dan aku melihat pohon itu juga naungin anak kecil ini. Ini semua tanda-tanda kenabian.
Dan tanda-tanda kenabian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab terdahulu. Detail lengkap di Taurat, di Injil, di mana kitab-kitab suci. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an ada ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi semisal mereka mengenal anaknya sendiri. Ya, cuman mereka nggak mau iman karena sombong, karena hasud tadi. Sebetulnya mereka tahu, yakin. Cuman yang sebagai bentuk pembelajaran dan juga iktibar buat kita semuanya, buat orang Yahudi itu mengenal Nabi kayak kenal anaknya sendiri. Loh, kenal anaknya sendiri itu gimana? Kan rasanya ya, kenal-kenal yang betul-betul kenal lah ya. Saya umpamanya mohon maaf, saya punya anak kecil. Ya, dikumpulkan 30 anak. Mata saya ditutup. Saya suruh pilih dari 30 anak ini mana anak saya. Saya bisa. Dari mana? Dari bau. Kita cium gerak-geriknya, suaranya, ya kan? Kita bisa ngomong anak kita sendiri. Cuman yang tadi kita sampaikan sebagai pembelajaran buat kita. Orang Yahudi aja kenal Nabi sedetail itu. Masa orang Islam gak kenal Nabi cuma lagi? Ya kan? Kan kekurangan kali. Maka di sinilah alhamdulillah kita buat pengajian sirah supaya dia mengenal Nabi. Mungkin sebagian orang mengatakan adalah cuma cerita saja, dongeng. Bukan dongeng ini lah. Ini menambah iman, menambah mahabbah, cinta, rindu, itu iman itu. Tauhid itu. Gitu. Tadi kembali kepada urusan tadi bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para rahib-rahib, mereka mengenal Nabi. Mulai sejak kecil mereka sudah tahu. Ya. Subhanallah, sampai sekarang Pak, Bu, itu pohon itu bisa sampai sekarang. Anda bisa lihat di Google, di YouTube. Mereka menyebutnya adalah pohon sahabi. Sampai sekarang ada di Yordania. Saya pernah ke sana. Ya, saya pernah ke sana. Dia satu pohon besar di tengah gurun pasir, hidup subur. Subhanallah, rindang. Nah, dekat dari situ ada tempatnya rahib Bahiro di Yordania. Nah, Syam itu mana? Ya Syam itu Yordania, Palestina, Baitul Maqdis, itu dulu termasuk daerah Syam. Sehingga mereka perdagangannya ke Palestina. Ya. Dan pinggiran Yordania Palestina ini adalah tempatnya Romawi. Sehingga lebih ramai dalam perdagangan. Ya, kalau orang baca sejarah kadang disebut dengan nama Bizantium. Bizantium itu dekat dengan Yordania sama Palestina. Ya. Kalau kita dari tempat itu tempat yang bekas-bekas Romawi itu kan, perbatasan Yordania, kita bisa melihat Pak, daerah Israel itu bisa kita lihat. Bisa nampak sampai kita. Ya, daerah perbatasan Israel. Nah, maka oleh sebab itu dulu waktu kita di Yordania ke tempat itu gerem kali gitu orang. Kenapa kok gerem kali? Karena nengok Google Map. Dari situ ke Baitul Maqdis itu cuma 55 km. Tapi kita nggak bisa masuk karena konflik kan. Gerem kali. 55 itu kan sini Setaban. Ya, sini Langkat aja kan 55 kilo dan katanya adalah nggak jauh-jauh. Ya, sini Perbaukan atau mungkin sini ke Tebing gitu. Gerem kali ya. Jadi maksudnya apa? Udah dekat kali gitu. Udah dekat kali. Tadi kita sampaikan pohon ini sampai sekarang masih ada. Anda tengok di Google, Anda cari pohon sahabi Yordania akan muncul. Nah itu pohon
Sejak zaman Nabi dan sekarang sudah 1500 tahunan. Ya. Kalau sekarang 1447 kan. Itu kan kalau dihitung dari hijrahnya Nabi. Ya kalau dihitung dari Nabi umur 10 tahun. Iya kan? Hampir 1500 tahun. Nah, ini tadi. Akhirnya Rahib Bahira menyuruh pamannya Nabi untuk balik. Gak usah terus ke Syam, gak usah terus ke Palestina, gak usah dagang. Katanya Rahib, saya takut kalau sampai masuk ke Bizantium, nanti di situ juga banyak perdagangan dan lain sebagainya, banyak rahib, banyak apa segala macam, ketahuan dibunuh sama orang Yahudi. Dibunuh sama orang, karena orang Yahudi sejak Nabi mulai kecil itu sudah kepingin bunuh Nabi. Kenapa? Karena hasilnya mereka tidak terima Nabi akhir zaman dari Allah, mereka tidak terima. Mereka maunya dari Bani Israel, karena semua Nabi dari Bani Israel. Gitu. Semua Nabi dari Bani Israel. Garis besarnya apa? Garis besarnya yang disebut Abul Anbiya, datuknya para Nabi itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak. Dua anak namanya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Yang besar Nabi Ismail, yang kemudian mau disembelih. Ya, kemudian yang kedua adiknya Nabi Ishak. Nabi Ismail dibawa ke Mekah. Nabi Ishak ada di Palestina. Ya. Nah, kemudian Nabi Ishak punya anak satu. Namanya Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub ada di Kanaan. Ada di Kanaan, dekat juga lah sama Palestina, daerah Kanaan. Nah, dari Nabi Yakub punya anak banyak. Termasuklah Nabi Yusuf. Maksud Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ada 11. Ya. Nah, Yakub itulah yang Israel ini, Pak. Sehingga Bani Israel itu adalah namanya Bani Yakub. Jadi Israel itu bahasa Ibraninya, Arabnya ya Yakub. Jadi Bani Israel adalah Bani Yakub. Nah, dari Nabi Yakub inilah kemudian turun semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi dari Nabi Yusuf, ya, terus kemudian sampai turun ke bawahnya lagi Nabi Musa, Nabi Harun di Mesir. Oleh sebab itu ceritanya Nabi Musa, Nabi Harun ketika keluar dari Mesir membawa peti jenazahnya Nabi Yusuf untuk dibawa supaya tidak tinggal di Mesir. Peti jenazahnya Nabi Yusuf diambil untuk dibawa. Ya. Itu masyhur cerita Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa. Kemudian sampai turun-turun lagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang merenovasi Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa-nya sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Tapi dibaguskan, dibesarkan, dibangun sama jin di masanya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Bani Israel. Sampailah turun. Nabi Zakaria, Nabi Zulkifli, Nabi siapa lagi lah, sampai Nabi Yahya dan Nabi Isa terakhir. Nabi Isa di mana? Ya sama, ada Palestina juga, dekat situ. Nazaret, Bethlehem, ini kan semua daerah sekitaran situ. Tempat lahirnya Nabi Isa namanya Bethlehem, ya kan? Nah, itu daerah Palestina semuanya. Jadi orang-orang Bani Israel itu mengharap Nabi akhir zaman itu dari Israel. Ternyata lahirnya di kota Mekah turunan Nabi Ismail. Itulah yang mereka tak terima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang Yahudi itu hasud sama orang Arab? Anas di sini keluarganya Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib.
asal maknanya. Meskipun secara umum ya ini ayat mencela semua yang hasud, semua yang hasud sama siapapun tercela gitu ya. Tapi asal muasal ayat ini adalah Allah mengejek orang Yahudi. Apakah kalian hasud sama keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib atas apa yang diberikan oleh Allah dari anugerahnya? Ya, mereka nolak. Padahal kenabian tersebut sudah jelas. Walhasil kita lanjutkan cerita. Rahib Bahira menyuruh Abu Thalib untuk balik. Padahal itu sudah dekat dengan Bizantium atau dengan Palestina. Sudah dekat, suruh balik. Awalnya Abu Thalib nggak mau, tapi subhanallah masih di tempatnya Rahib Bahira datang 7 orang pasukan. 7 orang pasukan yang dibarengi sama rahib, satu rahib. Dia mengatakan, langsung masuk rumahnya Rahib Bahira. Ya, alhamdulillahnya Rasulullah masih kecil sudah langsung dimasukkan ke kamar sama Rahib Bahira. Nah, 7 pasukan ini dari Bizantium, suruhan orang-orang Yahudi, dibarengi sama rahib, bilang sama Rahib Bahira, dalam catatan buku-buku tua kami, ini adalah tahun Nabi akhir zaman mau masuk ke Syam. Sampai masuknya ke Syam sampai jelas. Dan kami menunggu besar kemungkinan orang-orang Arab lewat di sini. Apakah engkau mengetahuinya, wahai Rahib Bahira? Rahib Bahira yang jaga. Ya, Rahib Bahira yang kemudian ngomong sama mereka, wahai puan dan semuanya, apakah kalian baca di kitab-kitab Taurat kalau Nabi akhir zaman itu sampai hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah, tanah yang penuh dengan kurma, kemudian agamanya menyebar, dan kemudian sampai menjadi agama nomor 1 dan tidak ada rumah di timur dan barat kecuali dimasuki oleh cahaya agama tersebut? Iya, yakin ada dalam kitab-kitab kami, katanya Rahib Bahira. Dan terus kenapa kalian mencoba untuk membunuhnya? Padahal di kitab kalian ada, berarti Nabi itu sampai dewasa, sampai besar, sampai dakwahnya berhasil. Apakah kalian iman dengan sebagian ayat kitab Taurat, kemudian tidak iman dengan sebagian kitab Taurat yang lain? Kalaupun dia ada sekarang di depanmu, saya yakin dia akan dijaga sama Tuhan. Akan didatangkan malaikat menghancurkan kita semuanya. Akhirnya mereka ketakutan, mereka balik akhirnya mereka. Ya, karena memang di dalam kitab suci mereka kan disebut Nabi akhir zaman sampai hijrah, sampai dewasa, sampai kenapa pula kok kemudian umur 12 tahun akan usaha untuk dibunuh, katanya Rahib Bahira. Apakah kalian meyakini satu kitab atau satu ayat kemudian mengingkari ayat yang lain? Maka masuk di akalnya mereka, akhirnya mereka balik. Setelah tahu kayak gitu Abu Thalib, maka Abu Thalib menyuruh abangnya, disebutkan namanya Harith bin Abdul Muthalib, untuk membawa balik Rasulullah ke Mekah karena dia terus datang. Jadi Abu Thalib terus datang ke Palestina, ke Syam, ya, kemudian baginda Nabi disuruh masih kecil itu dibawa sama pamannya yang namanya Harith untuk balik. Dan ketika balik itu pun juga demikian, banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi yang nampak dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, dan itu semuanya adalah namanya irhasah. Nabi itu dijaga sejak mulai dari kecil, dijaga oleh Allah. Maka jangan kemudian ada sekarang kita, ya, ada yang bilang biasa-biasa aja Nabi kecil itu, ya, kalau terlalu dibilangkan banyak tahu ya akan dibunuhin sama orang. Ya memang sering mau usaha dibunuh, sering usaha dibunuh sama musuh-musuh Islam, dari Yahudi, dari
rahim-rahim, dari orang-orang kafir. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah menjaga engkau wahai Nabi Muhammad dari keburukan manusia. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum beliau jadi nabi atau setelah jadi nabi. Nah, baik sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga termasuk bagian dari keajaiban saat Nabi belum jadi Rasul, yang itu dikenal dengan nama irhasa. Kalau setelah beliau jadi Rasul namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul namanya irhasa. Irhasa itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon Nabi. Maka dalam tauhid disebutkan kejadian-kejadian yang luar biasa itu terbagi menjadi beberapa. Pertama, yang tertinggi mukjizat. Kemudian yang kedua irhasa. Ini yang kepada calon Nabi. Kemudian yang ketiga namanya karomat. Karomat kepada siapa? Kepada para auliya sholihin. Ya. Karomat itu sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, banyak ceritanya. Ya, orang sekarang diceritain keramat selalu menghina-hina. Ya tengok-tengok siapa yang cerita, Mas. Kalau yang cerita sekiranya harus diyakini apalagi kalau sekiranya ada sanad keilmuannya, ya dari kitab yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu kan? Ya. Dalam Al-Quran sendiri banyak keramat. Semisal Siti Maryam mau melahirkan Nabi Isa, disuruh oleh Allah untuk jejakkan kaki ke pohon kurma berjatuhan. Itu kan keramat, Pak. Dari mana cuma dijejakkan kaki pohon kurma berjatuhan? Kurma itu kuat, anggap aja kayak kelapa sawit gitu, Pak. Mana bisa dijejakkan kaki jatuh? Apalagi wanita hamil, ya kan? Nah, itu diantaranya Ashabul Kahfi. Tidur 300 tahun. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Ashabul Kahfi itu umatnya Nabi Isa. Terjadi lebih kurang 150 tahun dari Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, Ashabul Kahfi umatnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Maka Ashabul Kahfi bukan Nabi. Ramal namanya. Tidur 300 tahun. Ya, Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman minta untuk datangkan Arsy Balqis, ya singgasana Balqis datangkan, Ifrit bilang, wahai Nabi Sulaiman, aku sanggup mendatangkan sebelum Anda berdiri. Terus ada Perdana Menterinya, Qalalladzi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang memiliki ilmu dari kitab Taurat, yaitu namanya Asif bin Barfaya. Dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkan Arsy Balqis sebelum engkau kedip. Asif bin Barfaya bukan Nabi. Perdana Menteri Nabi Sulaiman bukan Nabi. Itu termasuk keramat. Berbagai macam kejadian keramat. Nah, ada juga kejadian aneh yang terjadi kepada umumnya muslimin. Itu namanya ma'unah. Ma'unah pertolongan dari Allah. Bisa aja Pak, umpamanya mohon maaf ya, salah satu dari kita umpamanya ada kecelakaan dahsyat, ya selamat sendiri, begitu ya. Aneh-aneh sendiri lah pokoknya. Nah, jangan pula kemudian rahmat Allah. Nah, itu sombong gitu Pak. Beda anggap itu pertolongan dari Allah, ma'unah namanya. Ada pula yang dari orang yang jahat, namanya sihir. Sihir ini dengan bantuan jin, bantuan ifrit, bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Sihir pun juga adanya sihir disebut di dalam Al-Quran. Cerita raja-raja Fir'aun dulu ketika sama Nabi Musa didatangkan tukang sihir. Dalam Al-Quran disebut saharu a'yunan-nas. Ya, sahara dan lain-lain. Yang bisihrin azim. Sihir disebut di dalam Al-Quran. Ya, walhasil ini tadi kita sampaikan kejadian-kejadian yang luar biasa atau aneh dari berbagai macam sudut pandangan
dari siapa keluarnya kejadian aneh tersebut. Nah, maka kejadian aneh tidak menjadi ketentuan kemuliaan seseorang. Bisa jadi sihir, bisa jadi itu juga ya dari orang yang nggak sholat bisa aja Pak, ya. Tapi yang penting adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat sama Allah, patuh sama Allah, itu yang terpenting. Sehingga ada ungkapan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana baban wa aj'alna fi zumratil a'la. Nazzih qulubana bi ta'alluq wa tunqi waj'alna min qablihim muhibbuna. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa taqabbal wa rizqan wasi'an 'alalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah